Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sudah saya jelaskan mengenai bagaimana komunikasi Jawa itu sangat khas. Khasnya itu karena gagasan-gagasan ataupun message itu tidak dapat disampaikan secara langsung ya, dalam pengertian mendidik masyarakat itu melalui berbagai cara. Yang sudah saya berikan informasi kepada Anda itu adalah dengan cara membuat tembang. Membuat tembang. Tembang itu macam-macam, ada yang tembang dolanan, ya, tembang mocopat, ya. Nah, kemudian ya tembang-tembang yang lain seperti kalau itu agama ya kaum agamawan itu membuat tembang ya yang itu tidak ada atau sering menjadi perdebatan karena katanya tidak ada tuntunan dari Rasulnya ya mesti saja ya berbeda cara menerapkan agama sesuai dengan latar belakang kebudayaan, jadi ya tentu berbeda. Jadi message of religion itu ya disampaikan juga diubah menjadi tembang. Ya misalnya salah satu contohnya itu dalam bahasa Jawa yaitu Gusti Allah nyuwun ngapura katai salah katai dosa katai setan pun ngantos bodoh katai iblis ya pun ngantos murka. Itu dinyanyikan sehingga kalau kita memberi nasihat kepada orang tidak usah dipanggil lalu dinasihati ya ditembangkan itu biasanya sebelum sholat itu ada jeda ya antara azan dan qomat ya. Sebelum qomat itu biasanya dilakukan itu termasuk ayat-ayat suci Al-Quran itu ya dilakukan agar supaya lebih menarik. Dan itu gini ya menjadi perdebatan ramai ya di kalangan agamawan, apalagi karena di Indonesia itu tidak hanya Nahdlatul Ulama ya, ada Muhammadiyah, sekarang ada Wahabi Salafi, kemudian ada FPI, ada MTA dan lain-lain. Ya kalau saya dibesarkan dari lingkungan NU dan sangat akrab dengan praktek beragama itu disesuaikan ya dengan kebudayaan sehari-hari tanpa mengubah substansinya. Maka di situ terjadi ya, pertentangan yang luar biasa setelah masuknya berbagai aliran yang kemudian itu dianggap bid'ah gitu. Ya kita lanjutkan pada tata cara komunikasi sosial budaya masyarakat itu selain tembang itu juga diletakkan pada simbolisasi ya yang terdapat di berbagai tempat ya. Kalau tradisi Hindu ya itu diletakkan di candi-candi. Kemudian juga diletakkan di dalam ornamen-ornamen
yang selalu ditampakkan kepada publik. Antara lain misalnya saya punya ini apa? Nah, ini adalah gunungan. Gunungan ini ada berbagai macam gunungan ya, jenisnya maksudnya. Ini gunungan yang disebut gunungan laki-laki. Ya, gunungan laki-laki itu menunjukkan apa ini? Sebentar, ya. Nah, ya di sini kita bisa melihat ini ada apa? Ada yang kita sebut dengan Pomahan ini ya. Pomahan, kerajaan, lalu ada yang menjaga dua patung. Kemudian ini ada apa? Ular yang apa ini namanya? Mencengkram ya, dua rumah ini. Di atasnya ada binatang, ada macan, harimau, ada banteng. Kemudian di atasnya kita juga melihat ini hutan ada bunga-bunga, kemudian juga ada merak ya. Nah, ini disebut sebagai kayon ya. Kayon itu ya ada kehidupan. Jadi artinya belajar hidup itu sebagian ya dimasukkan ke dalam simbol-simbol gunungan ini Wayon. Kayon ini karena simbol hidup maka sering dikatakan manunggaling kawula Gusti. Ini ada lancip ini ya. Itu adalah selalu menuju kepada yang Maha Esa. Nah, apa simbolisasi yang ada di dalam kayon ini supaya masyarakat mengetahui secara baik tentang maknanya. Kayon itu adalah kehidupan. Di dalam kehidupan itu ya terdapat fauna dan flora ya. Ini jelas fauna flora. Nah, tidak hanya menunjukkan bahwa kehidupan itu harus memelihara flora dan fauna, dan memelihara lingkungan. Jadi falsafah dari gunungan ini sendiri itu save nature ya, semangatnya itu save nature. Jadi peliharalah lingkungan agar supaya kehidupan kita itu dapat seimbang, dapat terjaga dengan baik itu ya. Nah, kita sering melupakan itu sehingga banyak di antara kita yang tidak lagi, Anda kan tidak merujuk nature itu tidak ke sini kan, iya kan, atau sama dia kan baca buku kan ya. Dan secara modern kita menerima informasi dari YouTube, informasi dari kuliah gitu. Tapi orang Jawa ya dalam berkomunikasi dengan publiknya itu sekolahnya itu ya misalnya seperti membaca di dalam gunungan ini sendiri. Itu aspek yang pertama ya. Kemudian aspek yang kedua, karena ini kayon hidup, ini direpresentasikan sebagai mikrokosmos. Ya, kehidupan yang besar itu berada di dalam jiwa manusia. Jadi manusia itu digambarkan sebagai kayon ya. Ya di situ membutuhkan pelindungan ya.
diri manusia itu tujuan hidup tentram dan damai ya. Jadi tentram dan damai itu ada perlindungan yang selalu menjaga. Perlindungannya di sini digambarkan sebagai bentuk raksasa ya. Jadi di dalam karena ini merupakan tradisi Hindu ya, yang belum diubah oleh Sunan Kalijogo ya. Kalau di dalam ajaran Hindu itu ya kekuatan yang maha kuasa itu disimbolkan dengan buto ya, dengan raksasa. Maka ya pada prinsipnya bahwa kita itu harus memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Ilahi. Nah, mengapa kita mohon kepada Ilahi? Karena manusia itu selalu jiwanya itu tidak hanya bersifat sofiah ya, yang bijak. Ada yang disebut juga alwamah ya, seperti banteng itu. Alwamah itu banteng nafsu yang serakah, nafsu keinginan untuk ambisi yang tinggi, yang kadang-kadang dicapai di luar kemampuan. Lalu juga ada macan ya, macan itu juga satu simbol keserakahan. Jadi di situ manusia itu mempunyai berbagai jiwa ya. Ya, hanya mengapa kok monyet yang disebutkan ya, manusia itu ibarat seperti monyet juga ya, mempunyai sifat-sifat seperti monyet gitu. Kalau macan atau harimau itu kan suka berkuasa. Jadi manusia hidup itu ada yang selalu mengejar kekuasaan. Sudah diberi 2 periode, minta tanduk 1 periode. Itu karena di dalam jiwanya itu ada harimaunya ini. Jadi yang di sini nafsu serakah ya, makan di sini ya nafsu kekuasaan. Dia juga punya kekuasaan dan kekuasaannya ingin terus tetap dipelihara sampai bosan. Ya. Jadi ada sifat-sifat manusia yang digambarkan di sini gitu ya. Ada sifat alwama, ada sifat sofia sekaligus, karena 2 hal yang berbeda. Ada sifat yang sifat nafsu alwamah ya, nafsu makan yang luar biasa, sekaligus juga ada nafsu seksual di situ. Nah, karena ini mewakili sebagai gunungan laki-laki ya, atau kayon laki-laki, maka saya tunjukkan ada kayon perempuan. Di dalam kayon perempuan ini agak lain lagi representasinya, tapi binatangnya tetap. Jadi hawa nafsu manusia itu, kalau orang yang suka ngumbar hawa nafsu itu kayak ulo kan. Karena ini manusia itu selalu ada nafsu yang harus dipelihara. Maksudnya nafsu yang baik itu harus dipelihara, sementara ada nafsu-nafsu yang membuat manusia itu berbuat serakah, berbuat jahat dan sebagainya. Itu yang Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada perang yang paling besar di dunia ini kecuali perang melawan hawa nafsunya sendiri. Maksudnya begitu. Jadi digambarkan di dalam ini, kalau ini wanita, mengapa wanita? Karena gelumbangan. Wanita itu digambarkan sebagai gelombang. Ya, tidak tahu saya mengapa kalau laki-laki itu
pomahan, kalau perempuan itu kita harus gelombang ini yang ada ikannya itu, ada ikannya. Tapi juga lebih rumit ya, wanita itu perasaannya lebih rumit ya, dia juga mengandung keindahan yang bisa menyebabkan peperangan seperti perang dunia pertama itu kan sebetulnya karena wanita ya, digambarkan seperti ini apa yang direbut cinta itu rusa ya, rusa itu kan yang juga menjadi prahara terjadinya perang di Alengka-Dirojo itu karena cinta direbut oleh Rahwana, ingin dinikahi tapi cinta tidak bersedia dan terjadilah perang. Sama seperti perang dunia pertama itu juga begitu. Karena ada seorang wanita yang dicintai oleh kerajaan lain dan tidak mulus ya, sehingga terjadi peperangan yang juga yang merugikan orang. Maka dalam membaca gunungan perempuan ini kita melihat bahwa wanita itu jiwanya sangat kompleks. Ya. Satu sisi dia seperti rusa yang lemah lembut, yang cantik, tapi di sisi lain kalau dia sudah marah ya seperti apa itu, ya seperti anjing ya. Anjing itu binatang yang paling setia, tetapi juga dapat menyerang orang. Unsur-unsurnya yang lain sama ya, ada nafsu makan, yang nafsu seks, yang kemudian zodiak, nafsu kebaikan, dan halu amah itu nafsu untuk menyebar makan. Dan itu merupakan satu pelajaran. Saya kalau dalam itu yang perempuan ini saya letakkan di sebelah kiri, kemudian yang gunungan sebelah kanan. Mengapa diletakkan di sebelah kiri, mengapa diletakkan di sebelah kanan itu ya paling tidak seperti kalau kita mau Anda nanti kalau menikah itu ya biasanya yang kanan itu laki-laki, jarang sekali perempuan duduk di sebelah kanan itu. Atau juga kalau dalam Islam itu kalau berjalan itu ya yang laki-laki ada di sebelah kanan. Nah ini juga berlaku di dalam kita menempatkan gunungan ini kan gunungan perempuan. Tadi digambarkan jiwa perempuan itu sangat kompleks sekali. Ada membuat mara bahaya ya. Membuat mara bahaya karena perempuan itu di satu sisi bisa berlaku yang manis dan baik ya, seperti rusa, tapi kalau marah bisa seperti di ular yang berbisa ya. Mas Ito jangan kali-kali setelah melihat ini ya harus hati-hati dengan wanita itu jiwanya sangat kompleks seperti ini. Bagaimana kompleksitas wanita ini dapat semuanya ya dapat kita tundukkan ya. Bagaimana yang kita inginkan ya meskipun sangat menakutkan ya kalau marah seperti ular ya. Atau ya kalau marah bisa berkelit seperti ular, kalau sedang menyerang orang ya, seperti singa mau dan banteng. Itu penggambaran komunikasi yang biasanya terdahulu diberikan oleh dalang kepada publik.
yang menonton kan ini kan berita rakyat, jadi yang menonton rakyat itu kemudian dapat mengerti tentang ilmu kejiwaan ya dari wayang. Tidak hanya itu saja, ya, tidak hanya di dalam wayang, tapi kalau kita masuk keraton itu ya ada kapuro, kemudian ada patung sama ya, tadi yang laki-laki itu Bapak Dua Poro itu, kemudian masuk ada pohon beringin, ada Dewan Daru, ada Jaya Daru, masuk lagi ada pintu Kamandungan, masuk lagi menjadi ada ya, sebelumnya ada pagelaran dan lain-lain. Semua itu merupakan edukasi ya bagi kita. Ya kalau anak-anak sekarang mungkin ya juga tidak paham ya, tidak mengerti tentang edukasi. Kata letak itu menunjukkan sebagai apa. Itu nanti ada staten ya, saya yakin bahwa bagaimana caranya Sunan Kalijogo atau orang Jawa mengkomunikasikan agama, baik tadi melalui wayang, yang kedua juga melalui upacara sekaten, itu dari kata-kata sahadatin, itu kalimat syahadat. Nah, karena orang itu di dalam jiwanya itu kompleks, jadi cara menyebarkan agama itu juga tidak hanya dengan puji-pujian atau dengan membaca doa-doa, tetapi juga dengan hiburan. Hiburan di situ. Di sini bagaimana digambarkan bahwa wanita itu lemah lembut, tetapi dia sangat kuat, karena dia punya lambang apa ini, yang punya lale ini namanya gajah. Jadi gajah itu digambarkan sebagai kekuatan. Meskipun kalahnya ya, mungkin hanya dengan semut gitu. Itu penggambaran wanita toh. Jadi jangan pernah melakukan tindak kekerasan dengan wanita ya, harus karena dia sifatnya seperti gajah gitu. Suka marah ya, dan sangat kuat ya. Makanya kalahnya sama semut, jadi harus dengan lemah lembut. Oke ya. Nah, kalau tanya ini berapa Prof harganya? Ya, ini satu gunungan ini kalau yang biasa-biasa itu sekitar 2,5 juta ya. Saya membeli sudah ada 10 tahun ini. Gunungan ini waktu itu ya sangat mahal ya, 5 juta. Sekarang ini harganya sudah 10 juta. Kalau yang ini ya, yang emas ini, yang laki-laki ini problema semuanya, sehingga harganya juga begitu sangat mahal. Ya. Pada waktu itu ya sudah 5 juta, sekarang sekitar 7,5 lah. Jadi 2 gunungan ini saja 7,5 sama 10 ya sudah 17,5 juta. Itu harga yang tidak murah. Padahal saya ya gunungan itu paling tidak saya punya 7 gitu ya. Punya 7. Rasanya selalu memberikan kepada, kalau dalam selalu ingat gunungan ini, selalu ingat kehidupan. Jadi bagaimana caranya kita memahami kehidupan itu, sebetulnya melalui gunungan ini kita mendapatkan informasi yang sangat banyak. Dan biasanya pada saya masih kecil ditularkan oleh para guru-guru saya dan juga keluarga saya ya. Nah, misalnya komunikasi yang berbau Jawa itu, misalnya ada, kalau Anda melihat di Jakarta itu atau di Wonogiri itu ada kereta kan, itu adalah
Arjuna sedang memegang panah, kemudian Krishna yang menjadi pengendali kuda. Apa yang dimaknai di situ bahwa di dalam jiwa kita itu ya ada 4 kuda, ada 7 kuda malah. Dan itu harus dikendalikan. Makanya Krishna mengendalikan agar supaya tidak pada nafsu-nafsu, ketujuh nafsu yang bisa membahayakan bagi kehidupan. Jadi di situ diajarkan bahwa Arjuna sebagai representasi dari manusia biasa yang berjuang di dalam kehidupan ini, ya agar supaya selamat ya, di dalam perang Bratayuda, perang besar itu, maka Krishna itu menjadi jiwanya, karena dia yang mampu mengendalikan kuda-kuda itu agar supaya tidak menjadi liar. Jadi di situ ya penggambaran simbolisasi dalam masyarakat Jawa itu maka sering disebut sebagai interaksionisme. Jadi berinteraksi menggunakan simbol. Ya, misalnya kalau saudara dia duduk di pintu itu yang mengandung falsafah. Oh, pintu itu kan lewat. Kalau kamu duduki kan nanti orang akan susah untuk melewat di situ. Tetapi orang Jawa tidak menyatakan seperti itu. Ya, orang Jawa itu menganggap bahwa kalau kamu duduk di situ akan jauh kamu dari calon suamimu, begitu. Sehingga kan kamu pasti takut itu, ya toh, kita ingin segera mendapatkan kekasih, tetapi duduk di pintu itu oleh orang Jawa tidak di kamu pergi ke sana menghalang-halangi saya jalan, enggak itu. Ya jangan duduk di pintu ya, karena itu menghalang-halangi calonmu nanti untuk dapat meminangmu kan begitu. Kalau ndaknya malah disebut kualat. Oh ya, sesuatu yang kurang